Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP Negeri 7 Kota Gorontalo, terdiri dari saya sendiri, Nazarudin Tonio, Muhammad Marzan Umar, dan Sartika, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan inklusif. Literatur riset, temuan mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan guru yang memadai, ukuran kelas yang besar, kurangnya sumber daya dan materi ajar, sikap negatif guru dan siswa lain, serta kurangnya kerjasama orang tua merupakan hambatan utama dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dasar Bangladesh. Hal ini kami kutip dari jurnal Kyouduri tahun 2015, dari jurnalnya yang berjudul Barriers to Inclusive Education in Bangladesh. Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, pemahaman yang belum merata tentang konsep dan prinsip pendidikan inklusif di kalangan guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat umum. Yang kedua, banyak guru yang belum memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai untuk mengidentifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ketersediaan tenaga ahli, guru pendidikan khusus, terapis, psikolog pendidikan, dan fasilitas yang aksesibel. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, tenaga ahli, orang tua, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya di lapangan seringkali belum efektif karena kurangnya panduan teknis yang jelas, pengawasan, dan penegakan hukum yang kurang tegas. Kemudian, selanjutnya, bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di lingkungan yang setara. Yang kedua, pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman-teman seusianya di sekolah reguler. Yang ketiga, lingkungan belajar yang inklusif dengan dukungan yang tepat memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi akademik, sosial emosional, dan vokasional mereka secara maksimal. Yang keempat, pendidikan inklusif mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, fokus pada pemenuhan belajar semua siswa dalam pendidikan inklusif, mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Praktik baik, kolaboratif teaching atau co-teaching. Praktik, guru reguler dan guru pendidikan khusus bekerja sama dalam merencanakan dan menyampaikan pembelajaran di kelas inklusif. Berbagai model co-teaching dapat diterapkan, misalnya one touch, one ASIC, parallel teaching, atau team teaching. Contoh, guru reguler menyampaikan materi utama, sementara guru pendidikan khusus memberikan dukungan individual atau kelompok kecil kepada ABK. Kedua, guru berbagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pengajaran. Kemudian ada pandangan mengenai implementasi pendidikan inklusif Indonesia. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kebijakan dan retorika, namun implementasi yang efektif dan merata di lapangan masih jauh dari harapan. Kami mendukung penuh konsep pendidikan inklusif sebagai imperatif moral dan hak asasi manusia, serta sebagai pendekatan yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak. Namun, optimisme ini perlu diimbangi dengan pengakuan terhadap tantangan-tantangan substansial yang masih menghadang. Kemudian argumen yang mendukung ketidakselarasan antara kebijakan dan praktik. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk pendidikan inklusif, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, berbagai peraturan menteri, terdapat jurang belajar yang lebar antara apa yang tertulis dalam kebijakan dan realitas di sekolah-sekolah.
Masih banyak sekolah terutama di daerah terpencil belum memiliki sumber daya, infrastruktur, dan tenaga pendidik yang terlatih. Baik, yang selanjutnya adalah bukti. Laporan penelitian dari berbagai organisasi masyarakat dan akademisi seringkali menunjukkan bahwa implementasi RPI belum optimal. Guru reguler merasa tidak siap dan fasilitas yang aksesibel masih minim di banyak sekolah. Survei nasional tentang pendidikan inklusif juga mengindikasikan variasi implementasi yang signifikan antar daerah. Selanjutnya, pengalaman di lokasi PPL. Ketidaklarasan antara kebijakan dan praktik kami temukan di sekolah tempat kami PPL, yakni belum adanya fasilitas terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan juga masih banyak guru yang belum menerapkan pembelajaran inklusif dalam mata pelajaran yang mereka ampuh. Hal ini kami temukan pada saat observasi perangkat ajar. Dalam perangkat ajar, kami tidak menemukan akomodasi untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, marilah kita mengambil langkah untuk mewujudkan perubahan ini, yakni pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.